Empati rendah, ketegasan rendah, hobinya nyindir, sukanya nunda, kalau ada apa-apa menghindar, kalau enak dia paling cepat, kalau nggak enak dia mundur paling cepat. Dan ini adalah sumber miskomunikasi internal. Kalau ada jalur gali lubang versi lambat, versi cepat, ini jalur instan. Habis, selesai. Lambat, cepat, instan. Karena provokator. Makin chaos, makin ditunggangi. Pasif, agresif. Bapak Ibu sempat lihat video viral nggak? Jadi waktu itu ada kepala negara, dua kepala negara nih, yang satu kepala negara A, yang lain kepala negara C. Ketemu mereka ngobrol. Terus yang A, kepala negaranya dikasih kursi pendek banget. Sehingga nggak nyaman, ngamuk dia. Maunya kan dia lebih tinggi ya, minimal sejajar. Itu adalah strategi komunikasi pasif agresif. Kayaknya ayo kita berkawan, tapi segala situasi dikondisikan tidak nyaman. Secara diplomatik Bapak dan Ibu itu bisa berlaku dalam situasi tertentu. Tapi kalau ini ada di dalam lingkup kerja kita, tim kita sendiri kayak gitu, pimpinan yang lain kayak gitu, apakah nyaman? Tentu tidak. Ini hanya berlaku kalau kita sedang menghadapi lawan, musuh bersama, bukan saudara sendiri, bukan anggota keluarga sendiri. Gak bisa diginiin, gak bisa. Terus Mbak Putri, ada gak yang ideal? Ada, tapi berat, tapi ada. Mau gak ke sana? Mau kan ya? Tegas, empatik. Asertif, empatik. Kayak gimana? Empati tinggi, ketegasan tinggi. Jelas menyatakan posisi, sembari tetap menghormati lawan bicara. Dia memosisikan dirinya sekalipun di level pimpinan bahwa kawan bicara, lawan bicara, audiens, tim, pegawai, staf, pimpinan lain adalah orang-orang dengan kecerdasan yang bisa menyempurnakan kekurangannya. Orang-orang yang gak haus validasi karena dia tahu dia ada di tengah situasi yang masing-masing punya kompetensi berbeda dan kita saling melengkapi. Dia memperlakukan orang lain setara, tidak lebih rendah, tidak lebih tinggi, tidak sibuk menjilat, tidak sibuk melakukan judgement. Asertif, empatik. Ini yang menjadi target kita hari ini. Bapak Ibu, gimana kabarnya siang hari ini? Sehat semua ya? Sehat dong? Saya dari kemarin keliling beberapa daerah juga saya sehat. Saya sampai sini tadi tengah malam juga saya gak ada masalah. Masa saya semangat Bapak Ibu gak semangat? Gak nyaman banget. Ini agresif Bapak Ibu. Atau Bapak dan Ibu selamat siang. Selamat siang, kok gak ada yang jawab ya? Selamat siang. Alhamdulillah dijawab. Halo, nama saya Putri. Saya di sini mau sharing tentang strategi komunikasi efektif, Bapak Ibu. Kalau Anda tampil demikian, penuh keraguan, ngomong yang gantung, gak tuntas, lihatnya ke bawah, gak berani mandang eye contact orang lain, ya orang akan melihat, ini orang kompeten gak sih, layak gak sih ada di sini? Bisa dia mau ngomong komunikasi efektif, dia sendiri gak efektif komunikasinya, kan gitu. Kok bisa dia mau ngomong soal PPTR kalau dia sendiri gak nguasain PPTR? Padahal ada orang sudah puluhan tahun kerja di sini, tapi cara ngomongnya masih takut mandang mata orang. Gimana dong? Udah expert nih, jam terbang udah tinggi, tapi masih pasif. Padahal expert. Apa yang orang lihat darinya? Ini orang bisa diarahin. Makanan enak nih. Bapak Ibu, atau Anda mau tampak pasif tapi di belakang agresif? Udahlah, udah gak zaman 2026, gak usah main di situ. Kita bareng-bareng menuju jalan yang diridhoi Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pribadi dengan strategi komunikasi asertif, empatik. Kenapa Mbak? Kenapa harus asertif, empatik? Asertif tanpa empati, publik tentu akan resisten, melawan, menolak. Tapi ketika empati tanpa
asertif, keputusannya gantung. Saking takutnya, ini kalau kita bikin keputusan gini, nanti bidang yang lain gimana, direktorat lain gimana, kementerian lain gimana? Gak bisa, gak ada keputusan, tertunda. Gak beres-beres itu problem, gak selesai sampai akar permasalahan. Jadi yang harus kita lakukan bersama adalah being a assertive empathic communicator. Berani menyatakan kebenaran teknis, berani menyatakan kebenaran teknis lewat data fakta yang ada di lapangan, dan di saat yang sama punya inisiatif untuk menjaga hubungan baik dan menjaga martabat kawan bicara kita.